salah satu asisten lab laboratorium Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Di sini saya akan membawakan video pembelajaran algoritma dan pemrograman. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan 5, kita akan membahas looping yang menggunakan for. Nah, sebelum masuk ke pertemuan kali ini, kita akan mereview kembali pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 4 mengenai decision yang menggunakan sweep, di mana pada pertemuan tersebut kita telah mengetahui bagaimana bentuk umum dari sweep itu tersendiri. Lalu kita juga mengetahui bagaimana cara kerja dari sweep pada decision. Bagi teman-teman yang masih kurang mengerti atau memahami materi tersebut, teman-teman dapat melihat kembali dengan mengklik video yang ada di bawah link deskripsi atau dengan mengklik video yang ada di sebelah kiri atas. Baik, kita akan masuk ke pertemuan 5, yaitu membahas looping menggunakan for, di mana looping merupakan sebuah proses yang akan terus dilakukan hingga mencapai suatu kondisi yang ditentukan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan salah satu perintah dari looping, yaitu for, di mana nanti kita akan mengetahui bagaimana bentuk umum dari for dan bagaimana contoh-contohnya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk saja pada video pembelajaran pertemuan kali ini. Pada pertemuan 5 kali ini, yaitu dengan judul looping, yang mana kita akan menggunakan for, yaitu perintah pengulangan yang digunakan untuk melakukan suatu proses berulang-ulang jika suatu kondisi dipenuhi atau sebaliknya. Pada prakteknya, proses pengulangan biasanya digunakan untuk beberapa hal, misalkan mengulang proses pemasukan data, mengukur proses perhitungan, dan mengulang proses penampilan hasil pengolahan data. Jadi maksudnya looping di sini itu kita akan mengulang sebuah perintah hingga kita menemukan perintah yang benarnya. Lalu proses looping di sini yang menggunakan perintah counter dapat dibuat dengan kenyataan for. Nah, di sini tuh ada bentuk umum dari for, yaitu dia ada ungkapan 1, ungkapan keadaan, ungkapan 3, dan pernyataan. Dimana untuk ungkapan 1 ini yaitu inisialisasi variabel, lalu di keadaan ini yaitu dimana keadaan yang misalkan lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Nah, yang ungkapan 3 ini yaitu penambahan pernyataannya, misalkan seperti kayak kita penurunan atau menambahkan variabel yang ada tulisannya plus plus, min min, dan ini adalah penyataannya. Baik, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke dalam praktikumnya pada poin A. Pertama kita buka dev C++ nya. Nah, lalu kita buat file baru, short file. Di sini kita ketikkan codingan pada poin A, include stdio.h, ini untuk fungsi library input dan output, main integer n, ini variabelnya, for. Nah, ini adalah bentuk pengulangannya, dimana kita inisiasi n itu sama dengan 1, lalu titik koma n lebih kecil sama dengan 10, titik koma n plus plus. Nah, lalu di dalam pernyataan for ini kita buat yaitu print f d/n
petik maaf, di sini kita kurang petik. Lalu koma n titik koma. Nah, kalau udah seperti ini kita save dengan nama latihan 5_1. Kita coba jalankan, compile and run. Nah, nanti dia hasilnya akan seperti ini. Dia akan mengulang perintah si ini sampai 10 kali. Dimana sini kita menyetak angka, kita menyetak variabel n-nya sendiri. Nah, dia akan mengulang sampai si n-nya itu berjumlah 10. Baik, lanjut untuk yang pertemuan yang B. Kita buat lagi codingannya, buat new file. Lalu kita ketikkan include stdio.h main integer i titik koma, lalu for kita insert lagi i-nya itu sama dengan 0, lalu i lebih kecil sama dengan 10 titik koma i plus plus. Lalu di dalamnya kita buat pernyataan if i sama dengan 4 continue titik koma, lalu print f bilangan di /n koma i titik koma, if i sama dengan 6 break koma, lalu kita save lagi dengan nama latihan 5_2. Kita execute, compile and run. Oh, di sini kita kurang titik koma. Kita harus perhatikan titik komanya. Compile and run lagi. Nah, nanti dia akan keluar di sini hasil codingannya. Dimana dia kenapa di sini cuma P6? Karena di dalam pernyataannya ini dia telah menuliskan kalau misalkan i sama dengan 4, dia akan dilewatkan. Nah, makanya di sini angka 4 itu di skip, dihilangkan. Lalu kenapa di sini cuma P6? Karena di sini ada perintah if sama dengan 6. Makanya dia berhenti hanya di angka 6. Walaupun di sini loopingnya sampai 10 kali, dia akan berhenti di angka 6. Baik, lanjut kita ke praktikum poin C. Kita buat lagi new file, lalu kita ketikkan codingannya, include stdio.h main integer n sama dengan 1 cetak print f c plus plus, sangat mudah, n itu koma if n plus plus lebih kecil
10. Go to cetak. Kita coba save. Latihan 5.3 komponen. Nah, di sini dia akan mencetak juga dengan menggunakan looping yang ada di dalam if-nya ini. Nah, itu dimana di sini dicetak 10 kali. Di sini n-nya lebih kecil dari 10 kali, maka dia akan mencetak sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi mungkin seperti itu beberapa kasus dalam penggunaan fungsi for ini. Nah, untuk poin yang D ini, coba teman-teman bisa mengerjakannya dengan menggunakan konsep ketiga praktikum tadi kita, dan juga teman-teman dapat mengerjakan tugas bulan atau tugas akhir yang ada di dalam modul. Mungkin segitu saja praktikum dari saya. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran praktikum algoritma dan pemrograman pertemuan kali ini. Jika teman-teman masih ada yang kurang mengerti atau kurang memahami tentang materi yang telah saya sampaikan, teman-teman dapat menonton kembali video pembelajaran ini, atau teman-teman dapat bertanya kepada dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.